sebelum mengajar bahasa Arab, biasanya tuh perencanaan apa saja yang dipersiapkan oleh guru agar pembelajaran itu bisa berjalan lancar? Karena anak-anak itu kan suka lagu-lagu ya sekarang tuh kayak cepet menghafal lagu-lagu, jadi saya siapkan dulu. Misalkan sekarang materinya tentang hobi, berarti saya menyiapkan mufrad adalah kosakata yang di situ apa ya, pengucapannya disertai dengan lagu. Terus untuk selanjutnya, materi yang apa saja yang diajarkan kepada siswa dan apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut? Materinya ada banyak. Kalau masih kelas 3 itu mungkin macam-macam kalimat. Jadi ada isim, fiil, huruf. Mungkin kalau di bahasa Indonesia ada isim itu kan kata benda, fiil itu kata kerja, kalau huruf ini ya huruf kayak di kata sambung lah. Terus untuk media pembelajaran sendiri itu apa yang biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab agar siswa itu lebih mudah untuk memahami dari materi tersebut? Kalau untuk media lagu itu sih lebih cepat. Lagu nanti saya suruh hafalan, setelah itu saya kasih saya tebakan kayak guru bahasa Arabnya apa, murid bahasa Arabnya apa, seperti itu. Terus untuk metode atau cara mengajar seperti apa yang paling sering digunakan saat pembelajaran bahasa Arab berlangsung? Metode menghafal yang pasti, karena kalau bahasa itu kan apa ya, kalau nggak menghafal atau nggak keseharian ya akan lupa pasti. Jadi menghafal, sama sebelum pembelajaran lanjut bab selanjutnya saya ngasih tebak-tebakan materi sebelumnya. Terus untuk ibu sendiri, metode tersebut apakah cukup efektif untuk meningkatkan penambahan dan minat siswa terhadap bahasa Arab sendiri? Kurang minat sebenarnya. Terus untuk kendala tertentu saat mengajar bahasa Arab di kelas itu gimana? Kendalanya ketika ini mulai memasuki materi kayak perubahan isim madi ke isim madi, fiil madi ke fiil mudhari kan harus diubah dulu. Awalnya dikasih ada ya, nun, ta, alif. Terus Jadi untuk mengatasinya itu bagaimana? mengatasinya saya kasih banyak latihan soal, karena semakin banyak latihan soal dia akan semakin tahu, oh ternyata bedanya ini ya, bersama kayak rumus matematika seperti itu sebenarnya. Terus untuk bagaimana respon dan antusias siswa ketika mengikuti pembelajaran bahasa Arab itu? Gimana ya, minatnya 50-50. Iya. Ada yang mungkin kelas 3 itu semangat, yang nggak semangat mungkin cuma beberapa anak. Nanti kelas 4 itu lebih semangat, dia ke bahasa Inggris. Kelas 5 itu separuh bahasa Arab, separuh bahasa Inggris. Kalau kelas 6 itu semuanya semangat. Ya mungkin ada beberapa namanya anak nggak sama. Untuk sekolah sendiri itu memberikan dukungan khusus untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Arab. Kalau apa tadi Mbak? Memberikan dukungan khusus untuk mengembangkan pembelajaran. Belum ada sih, mungkin ya sejauh ini masih ada lab sama itu tadi, seperti buku seperti ini juga, buku biar anak-anak bisa pidato bahasa Inggris. Oh iya. Ceritakan sedikit mengenai letak dan lingkungan sekolah ini. Apakah lokasinya ikut mendukung proses belajar mengajar bahasa Arab? Kalau untuk lokasinya alhamdulillah mendukung. Ada lab bahasa. Terus untuk kelasnya juga alhamdulillah mendukung. Sudah ada pendukungnya, kadang menggunakan mereka seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kondisi bangunan dan ruangan di sekolah ini saat ini? Apakah sudah memadai untuk kegiatan pembelajaran? Sudah memadai alhamdulillah, cuma untuk atapnya itu masih perlu pembenahan lagi, karena kalau ketika hujan masih ada yang bocor. Tapi untuk sarana prasarana selain itu alhamdulillah sudah memadai.
jumlah siswa yang selalu aktif belajar di sekolah ini sekarang? Apakah setiap kelas memiliki jumlah siswa yang seimbang? Untuk kelas 2 tidak seimbang karena hanya 8 anak. Untuk kelas 1 seimbang, kelas 2 cuma 8 atau 7. Kelas 3 sudah seimbang 21. Itu kan kalau sekarang kan maksimal rondenya 30 ya. Jadi kan sudah berapa persen ya? 50% lebih kan. Terus untuk kelas 4 16 30% dari standarnya. Kelas 5 6 udah memadai. Kelas 5 itu 24, kelas 6 27. Untuk tenaga pendidik sendiri saat ini ada berapa jumlah guru yang mengajar di sekolah? Untuk tenaga pendidiknya 8 sudah sama kepala madrasah. Fasilitas apa saja yang dimiliki sekolah untuk menunjang kegiatan belajar siswa, khususnya dalam membelajar bahasa? Fasilitasnya ada lab bahasa, ada tambahan media pembelajaran yaitu proyektor, sama mungkin kalau suara laptopnya kurang keras bisa memakai sound sama buku bahasa Arab itu pasti. Bisa dijelaskan sedikit mengenai profil atau latar belakang pengajar bahasa Arab di sekolah ini seperti pendidikan atau pengalaman mengajarnya? Oh, kalau untuk saya sendiri dulu emang dari SMP sudah dibiasakan ngomong menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dulu SMP-nya di Abdullah, jadi 3 hari memakai bahasa Arab, 3 hari memakai bahasa Inggris. Ya meskipun ngobrolnya masih namanya masih SMP kan, campuran lah, campuran. Terus dari situ saya pindah ke Darussalam Blok ambilnya yang IPA unggulan. Setelah itu saya diskusi dengan teman saya, lebih baik ambil jurusan pendidikan bahasa Arab atau manajemen. Terus kata teman saya, ini ngambil ya pendidikan, soalnya kan kalau manajemen itu fokusnya ke mengatur kan, bukan ke pendidikan. Terus setelah itu dapat 2 tahun kuliah, kok saya merasa saya kalau pendidikan bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab kan ya lucu kan. Terus saya masuk ke asrama bahasa Arab. Dari situ ya mulai berkembang alhamdulillah bahasa Arabnya. Terus setelah lulus